Hai teman-teman, kalian tahu tidak apa sih yang dimaksud dengan bergerak? Secara sederhana, bergerak adalah perpindahan posisi atau perubahan sebagian tubuh kita dari satu tempat ke tempat lain. Nah, sekarang aku mau tanya nih ke kalian. Coba tulis di kolom komentar, aktivitas bergerak apa yang paling sering kalian lakukan setiap hari? Tahu tidak? Dari sekian banyak jenis gerakan tubuh, aktivitas gerak yang dilakukan secara berirama dalam dunia olahraga itu dikenal sebagai senam irama atau senam ritmik. Secara sederhana, senam irama adalah gerakan senam yang dilakukan dengan iringan irama yang mengutamakan keselarasan dan keluasan gerak agar tidak kaku. Di dalam senam irama, ada 3 unsur penting yang wajib kalian tahu, yaitu pertama, irama, kedua, gerakan, dan ketiga, kreativitas. Ayo kita bahas unsur yang pertama, yaitu irama. Teman-teman tahu tidak? Irama itu adalah keadaan gerak dan bunyi yang teratur. Hebatnya lagi, irama itu ada di tubuh kita sendiri. Contohnya apa? Coba rasakan hembusan napas kita, denyut nadi di pergelangan tangan, atau kalau di sekitar kita seperti suara detak jarum jam yang berbunyi secara teratur. Nah, itu semua adalah irama. Cara paling seru untuk mengenali irama adalah dengan bertepuk tangan sambil melangkah. Pola langkah yang paling sederhana adalah berjalan di tempat. Biasanya kita menghitung dari angka 1 sampai 4. Irama itu punya rentang waktu ya. Ada irama yang lambat dan ada juga irama yang cepat. Sekarang unsur yang kedua, yaitu gerakan. Gerakan adalah perubahan posisi atau perubahan sikap tubuh kita. Dalam senam irama, gerakan tubuh kita harus terlihat indah dan lentur atau tidak kaku. Gerakan indah ini kita lakukan sambil mengikuti musik, nyanyian, atau hitungan yang teratur. Kalian bisa mempraktikkannya sendiri atau beramai-ramai bersama teman-teman, bisa tanpa alat atau memakai alat bantu yang keren, seperti hula hoop atau simpai. Nah, unsur yang terakhir adalah kreativitas. Di dalam senam irama, kita harus kreatif dan pintar memanfaatkan apa saja yang ada di sekitar kita. Proses kreatif ini dimulai dari diri kalian sendiri. Contohnya bagaimana? Kita bisa kreatif mengganti suara tepukan tangan biasa dengan alat-alat seru lainnya, seperti tongkat, botol air mineral, rebana, sampai batok kelapa. Sebenarnya, aktivitas gerak berirama ini bentuknya ada banyak sekali. Ada tepuk tangan biasa, tepuk tangan variasi, mempraktikkan pola langkah kaki, hingga mengenal bunyi irama dengan alat. Tapi, pada video kali ini, kita akan fokus sepenuhnya untuk membahas dan mempraktikkan aktivitas gerak berirama dengan mengenal bunyi irama menggunakan alat. Yuk, kita siapkan alatnya dan mulai mencoba. Pertama, mengenal bunyi irama dengan botol plastik. Adik-adik, botol plastik bekas yang kosong ternyata bisa menghasilkan bunyi yang seru. Yuk, kita coba. Siapkan 1 buah botol plastik bekas yang kosong. Cara melakukan gerakannya. 1. Silakan duduk di lantai dengan kaki dilipat yang rapi. 2. Pegang botol plastik menggunakan salah satu tanganmu. Boleh tangan kanan atau kiri. 3. Sekarang, pukulkan botol plastik tersebut ke lantai secara perlahan beberapa kali sampai terdengar bunyinya. 4. Mainkan temponya. Coba ketuk dengan gerakan yang cepat lalu ubah menjadi gerakan yang lambat. 5. Ulangi. Lakukan gerakan seru ini secara berulang-ulang selama 30-60 detik ya. Kedua, mengenal bunyi dengan batok kelapa. Sekarang kita gunakan batok kelapa. Kalau 2 batok kelapa saling bertemu, bunyinya mirip seperti suara langkah kaki kuda. Siapkan 2 buah batok atau tempurung kelapa. Cara melakukan gerakannya. 1. Berdirilah dengan tegak, lalu buka kedua kakimu selebar bahu. 2. Pegang 1 batok kelapa di tangan kanan, dan 1 lagi di tangan kiri. 3. Mulai pukul-pukulkan kedua batok kelapa itu secara bersamaan di depan dada sampai berbunyi. 4. Ikuti irama. Lakukan ketukan dengan gerakan yang cepat, lalu berganti ke gerakan yang lambat. 5. Ulangi. Teruskan gerakan memukul batok kelapa ini selama 30-60 detik.
Ketiga, mengenal bunyi irama dengan memantulkan bola. Siapa yang suka main bola? Kita juga bisa belajar irama lewat pantulan bola kasti. Rasanya seperti sedang bermain musik. Siapkan 1 buah bola kasti. Cara melakukan gerakannya. 1. Berdirilah dengan tegak dan santai. 2. Buka kaki. Buka kedua kakimu selebar bahu agar posisimu seimbang. 3. Bungkukkan badan. Condongkan atau bungkukkan sedikit badanmu ke depan. 4. Pegang bola kasti menggunakan kedua tanganmu. 5. Mulailah memantulkan bola tersebut ke lantai lalu tangkap lagi. Awali dengan pantulan yang lambat dulu, lama-kelamaan ubah gerakannya menjadi semakin cepat. Ayo pantulkan bolanya secara berulang selama 30-60 detik. Keempat, mengenal bunyi irama dengan rebana. Terakhir, kita gunakan alat musik perkusi asli, yaitu rebana. Di sini kita akan belajar membedakan suara besar dan kecil. Siapkan 1 buah rebana. Cara melakukan gerakannya. 1. Berdirilah dengan posisi tubuh yang tegak. 2. Jangan lupa buka kedua kakimu sejajar atau selebar bahu. 3. Gunakan salah satu tanganmu untuk memegang rebana dengan kuat. 4. Gunakan tanganmu yang bebas untuk memukul rebana. Coba pukul di bagian tengah untuk menghasilkan suara yang besar, dan pukul di bagian pinggir untuk suara yang kecil. 5. Pukul rebanamu dengan kombinasi gerakan yang cepat dan lambat bergantian selama 30-60 detik. Wah, hebat sekali! Kalian semua sudah berhasil memperhatikan gerakan berirama dengan menggunakan alat. Sekarang bisa mempraktikkan di rumah bersama orang tua atau di sekolah bersama guru kalian. Ternyata, belajar mengenal irama itu seru dan menyenangkannya. Kita bisa menciptakan bunyi musik yang indah dan menyehatkan tubuh kita hanya dengan memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Jangan lupa untuk terus olahraga di rumah ya, agar tubuh kita semakin sehat, lincah, dan bahagia. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran seru berikutnya.